Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya. Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya salah juga sih. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan. Kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi nggak sekedar pasif, nggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, nggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, nggak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi nggak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita nggak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen ngangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih, makanya
hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak karma ya. Gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis qudsinya kayak gitu. Hadis qudsi kalimat, salah satu dari kalimat hadis qudsi yang panjang, hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis qudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya gini lah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya, bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kali.